selamat datang kembali di channel Oliver MV. Apa kabar kalian semua? Aku harap siapapun, kapanpun, dan dimanapun kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada video kali ini aku ingin melanjutkan topik videoku minggu lalu, yaitu soal filter udara nih teman-teman. Nah, pada minggu lalu aku udah melakukan modifikasi perubahan filter udara ini, filter udara R15 V3 ini yang bawaan pabriknya itu menggunakan kertas. Aku ubah menjadi busa nih teman-teman. Nah, kenapa aku melakukan itu? Karena sesuai ulikan-ulikan yang sudah aku lakukan, penggunaan filter busa jauh lebih baik, jauh lebih optimal. Jadi ibaratkan udara yang masuk ke ruang bakar mesinku ini jauh lebih banyak. Aku pakai filter udara busa, dan untuk filterisasinya, proses untuk menyaring udaranya juga masih sangat bagus dibandingkan aku harus pakai filter udara racing ya. Nah, pada video kali ini aku ingin membahas jenis-jenis filter udara yang paling banyak dan sering banget dipakai oleh orang-orang, dan paling paling banyak sih beredar di jalanan, di pasar paling banyak. Nah, untuk jenis yang pertama yang aku pengen bahas yaitu filter udara standar pabrikan nih, yaitu yang terbuat dari kertas nih teman-teman. Nah, untuk jenis yang pertama ini sudah sudah menjadi standar lah. Jadi kalau kalian beli motor standar nih, baru banget dari dealer itu, entah itu merek manapun, entah itu Honda, Yamaha, Kawasaki, atau apapun lah, biasanya untuk filter standarnya ini terbuat dari kertas nih teman-teman. Nah, kenapa pabrikan menggunakan kertas untuk filter udara motornya? Nah, setelah aku cari-cari tahu, aku baca-baca beberapa artikel dan banyaklah yang aku cari tahu. Alasannya karena dia punya proses untuk membersihkan udaranya ini jauh lebih bagus dan sangat-sangat bagus. Jadi udara yang masuk ke ruang bakar ini benar-benar sangat-sangat bersih, karena sudah dia punya pori-pori itu kecil banget. Jadi ya udara yang masuk tuh benar-benar bersih. Isi bensin dulu kali ya. Ya, aku mampir isi bensin dulu teman-teman. Habis ini kita lanjut ngoceh lagi ya. A few moments later. Nah, karena kemampuan dari filter kertas ini dalam menyaring udara itu sangat-sangat bagus, alhasilnya itu menjadi kelebihan yang jadi kelebihan utama lah yang membuat pabrikan memilih filter kertas untuk menjadi standar dari bawaan dealer. Karena selain dia dapat memfilter udara sangat bagus, ya, karena udara yang masuk nih ke ruang bakar itu jadi sangat-sangat bersih, alhasil mesin jadi jauh lebih awet. Karena kenapa? Karena potensi kayak partikel-partikel pasir atau debu gitu masuk ke ruang bakar dan merusak mesin kita itu sangat-sangat kecil, karena itu tadi proses filterisasinya sangat-sangat bagus. Tapi dari dua kelebihan yang aku sebutin barusan ini, kekurangan filter kertas itu dia punya karena pori-porinya kecil ya, mungkin karena pori-porinya kecil, jadi udara yang masuk ke ruang bakar, udara bersih yang masuk ke ruang bakar itu sangat-sangat terbatas teman-teman. Jadi selain bensin, udara juga bahan bakar mesin ya teman-teman ya. Jadi udara bercampur bensin yang masuk ke ruang bakar, yang itu yang bakal jadi tenaga. Nah, tapi karena udara yang masuk itu terbatas karena terhalangi oleh filter kertas ini, nah itu yang membuat tenaga motor kita jadi nggak bisa terlalu maksimal nih keluarnya. Itu mungkin yang menjadi kelemahan dari filter kertas ini ya teman-teman. Terus untuk jenis yang kedua yaitu filter busa.
Nah, ini sebenarnya teknologi yang sudah sangat lama sih. Nah, kenapa aku bilang teknologi filter busa ini teknologi yang cukup lama? Karena teknologi ini dipakainya ini di motor-motor yang bisa dikatakan cukup tua, dan ya paling banyak sih dipakai di motor-motor tua ya. Ya mungkin karena pada zaman itu teknologi masih belum secanggih zaman sekarang. Cuman untuk filter busa sampai saat ini masih banyak juga yang make, dan ada beberapa pabrikan juga masih menggunakan filter busa untuk beberapa motornya. Dan apa ya, untuk kelebihannya deh, untuk kelebihannya filter busa ini karena dia punya pori-pori yang lebih besar dibanding filter kertas, alhasil udara yang masuk ke ruang bakar itu jadi jauh lebih banyak. Nah, hasilnya tenaga motor jadi jauh lebih gede dan lebih maksimal lah ya proses pembakarannya ya teman-teman. Terus untuk kekurangannya gimana? Nah, untuk kekurangannya karena ini terbuat dari busa, jadi untuk pemakaiannya itu cuman sekali pakai. Jadi ini filter benar-benar nggak bisa dibersihin, habis dipakai benar-benar dibuang. Orang juga banyak tahu filter busa ini filter basah ya. Jadi dia sebelum kita pasang itu kita celupin dulu, kita basahin dulu filter ini dengan oli. Nah, fungsi oli ini supaya debu-debu yang masuk ke box filter kita itu nggak ikut lewat, jadi dia benar-benar terperangkap di busa ini. Jadi hasilnya ya udah, ini filter cuman bisa sekali pakai, dan umurnya bisa dikatakan sangat-sangat pendek di antara filter-filter lain. Ini cuman maksimal 6 bulan kalian harus ganti filter ini, karena khawatirnya filternya lapu, rusak gitu, dan akhirnya masuk ke ruang bakar kita ini teman-teman. Nah, itu untuk filter busa. Nah, terus mas kenapa kau pakai gitu? Ya karena itu tadi, karena dia menawarkan apa ya, tenaga yang cukup gede, karena udara yang masuk cukup banyak ya, jadi tenaga yang dihasilkan pun cukup gede. Jadi ya opsi yang cukup menarik dan harganya murah. Itu yang paling penting, harganya murah. Kalian bisa dapetin filter Honda Astrea Grand itu di harga 30.000 sampai 40.000, dan itu original Honda loh. Dan hasilnya pun lebih apa ya, tenaga yang didapatin pun jauh lebih bagus, jauh lebih besar dibanding harus pakai filter standar ya. Nah, itu sih alasanku kenapa aku memilih filter busa dibanding pakai filter kertas. Oke, kita lanjut untuk jenis filter nomor 3, yaitu filter stainless steel. Oke, untuk jenis filter stainless steel ini, atau sering orang bilang filter racing. Nah, filter ini sangat-sangat awet dan bisa dipakai sampai mesin kita jebol teman-teman, karena ya udah, ini filter terbuat dari stainless, dan kalau nggak karat, dan nggak mungkin karat, dan stainless kan nggak mungkin karat, kalau nggak rusak, nggak hancur, di filter ini masih bisa dipakai teman-teman. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya ini filter dia punya pori-pori sangat-sangat besar, dan kita bisa lihat dengan mata kepala kita sendiri diameter pori-porinya. Wow banget kan? Oh my god! Wow! Dan kekurangannya apa? Kekurangannya debu-debu kecil yang ukurannya mikron itu sangat dengan mudah dan leluasa masuk ke ruang bakar kita, yang saat debu itu kita biarkan menumpuk di ruang bakar kita, dialah yang bakal ngikis dan bikin kompresi kita jadi turun, dan bikin motor kita jadi berasap, jadi kayak dua tak. Tapi itu prosesnya cukup lama, jadi nggak kayak kalian beli filter stainless steel terus kalian pasang dan besoknya bakalan ngebul, enggak ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini mungkin segitu dulu ya tentang filter stainless steel dan kelebihan dan kekurangannya. Sampai situ dulu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sehat juga ke temannya, pacarnya, selingkuhannya, atau siapapun lah yang kalian membutuhkan video-video dari channelku, silahkan di share. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, and ciao teman-teman, sampai ketemu lagi.